Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal irsam wa arsadana ila sabilir rusdi wal aqwam wa alhamana ila sirati khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-shaimi farhatun indal iftari wa farhatun indal liqa'i rabbih. Sahabat berlian rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah saya mengajak pribadi saya dan umumnya kepada sahabat berlian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di bulan Ramadan, mengikuti, melaksanakan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai akhir nanti kita bisa sampai kepada apa yang kita nantikan, yaitu di akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Sahabat berlian yang kami banggakan, hadis dalam muqaddimah riwayat Imam Al-Bukhari, lis-shaimi farhatun indal iftari wa farhatun indal liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang pertama, farhatun indal iftari, bahagia orang itu ketika berbuka puasa. Yang kedua adalah bahagia karena bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan mencoba menjelaskan tentang hadis riwayat Imam Bukhari ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama kita kaji kembali bahwa lis-shaim, orang-orang yang puasa adalah sebuah ikhtiar kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu bagaikan orang yang menempa atau ketika emas dari bagian kecil kemudian dibakar, ditempa, diolah sehingga menjadi sebuah perhiasan yang memiliki nilai yang mahal. Sama halnya ketika berpuasa, proses yang dilalui oleh emas, mulai dari penempaan, dibakar dulu, itu sama dengan ketika seorang yang berpuasa, dengan menahan hawa nafsu, menahan makan, menahan minum dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan proses yang harus dilalui seorang muslim ketika berpuasa. Harapannya nanti akan mendapatkan kebahagiaan di akhirnya nanti. Maka kebahagiaan yang pertama yang dikutip dalam riwayat Imam Bukhari, bahagia ketika seorang berpuasa adalah ketika sore harinya menemui waktu iftar, yaitu waktu berbuka puasa. Arti iftar di sini, kebahagiaan di sini, bukan hanya kebahagiaan ketika seorang itu diperbolehkan makan atau minum, akan tetapi secara maknawi adalah kebahagiaan telah menyempurnakan puasa di hari itu. Karena banyak orang yang ketika berpuasa tidak sampai selesai, tidak sampai sempurna, di akhirnya dia sudah meninggal dunia. Banyak orang ketika seorang itu melakukan puasa tapi banyak tantangan, mendapatkan rintangan, akhirnya dia membatalkan puasa. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk bagian dari yang pertama, orang yang bahagia karena di sampai akhir sore harinya kita bisa melakukan iftar. Kebahagiaan yang kedua bagi seorang yang berpuasa adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, berarti bertemu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala secara fisik? Jawaban salah satu dari Imam An-Nawawi mengatakan bahwa bukan secara fisik yang bertemu di bulan Ramadan itu,
Tetapi di bulan Ramadan banyak sekali fadilah-fadilahnya. Peluang-peluang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan akan diberikan kepada seorang muslim yang melakukan puasa. Maka itu adalah sebuah bagian dari pertemuan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip lagi dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikutip dari surat Al-Qiyamah, wujuhi yauma idin nadhirah. Mereka orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang wajahnya berseri-seri, yang nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Yaitu orang yang berpuasa yang sempurna sampai dengan sore harinya. Tentunya tidak hanya puasa secara fisik saja, tetapi puasa secara batiniahnya. Demikian, semoga saja kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.